Oke. Halo semua. Oke. Setelah di sesi kemarin kita di part pertama tentang existingnya objek. Kali ini saya membuat objek furniture yang mau dipertahankan oleh si direkturnya ya. Si direkturnya ini tetap mau si mejanya tetap digunakan. Oke. Jadi saya harus mereplika objek meja itu yang digunakan oleh si direktur yang masih ada ya. Ini gambarnya. Ini dari saya lupa itu namanya. Nanti bisa lihat aja di videonya. Oke. Di sini saya mengukur sesuai meja yang ada ya. Ukurannya di situ, dimensi di dimensinya, ukuran tingginya berapa, overallnya saya bikin dummy di situ. Dan ini saya buatkan dari Informa. Di situ ada jenisnya, ukurannya ada. Tinggal saya replika dari gambarnya. Saya perkirakan kira-kira seperti itu. Kira-kira aja ya. Ini proses pembuatan furniture. Nah, dari sini nanti saya simpan di file terpisah. Tidak saya satukan menjadi satu file Blender yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperingan scene. Karena keterbatasan dari hardware ya, untuk memperingan juga supaya tidak terlalu berat di hardwarenya. Karena risiko untuk terlalu panas di hardware lumayan ya. Karena untuk scene-scene yang cukup besar kita cari cara yang paling optimal. Cara biasanya nanti saya link objeknya ini, link objek dari si mejanya itu ke scene yang ada. Jadi supaya di Blendernya juga lebih ringan dan tidak terlalu berat. Cara seperti ini dulu saya pelajari di film ya, di film pembuatan animasi di Blender. Saya lupa namanya, yang pokoknya yang perempuan itu dulu ada CD-nya. Kebetulan dari kantor dulu dia beli di Blender Institute, ada CD atau zaman dulu download saya lupa ya. Terus saya pelajari cara-cara untuk optimasi scene. Dari sini per objek kita bikinkan teksturnya. Tinggal kalau tidak pas rotasinya kita putar aja objeknya di skala ataupun di UV mapnya kita atur. Kemudahannya di sini yaitu kalau kita link objek dari luar, satu si
scene itu lebih ringan, pertama. Yang kedua, waktu kita ada perubahan di furniture salah satu aja, kita tidak kerumitan karena ratusan objek yang ada di satu scene. Bisa juga yaitu untuk render terpisah, itu juga bisa, tapi sampai pernah saya coba, cuman tergantung harga ya. Kalau harganya bagus ya kita optimal, kalau harganya biasa ya kita sesuai harga aja ya. Nah, ini prosesnya saya link, saya jadikan, tinggal panggil si objeknya, yaitu saya kumpulkan si mejanya tadi itu jadi satu collection. Nah, itu biar mudah. Nah, kalau kalian lihat di sisi sebelah kanan itu ya, sebelah kanan itu ada collection, tinggal ini juga ada, sama metodenya juga sama, yaitu meja rapat. Kita cari di itu, harganya juga ada. Enaknya zaman sekarang langsung ya di Tokopedia atau di Bukalapak, bisa di Lazada, bisa juga di JDID ataupun di mana saja. Sudah ada tertera harganya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh survei juga ke kota-kota besar. Kalau dulu ya harus kita survei untuk mencari harga yang tepat ya untuk pengadaan. Ukuran meja meeting juga sama, untuk 10 orang kira-kira saya perkirakan ukurannya juga, full dimensinya, terus saya bikinkan replikanya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tinggal kita ambil material dari yang sudah ada di meja sebelumnya. Di meja, kalau ini saya saya append karena saya masukkan aja biar tidak terlalu ribet. Nah, ini tinggal saya UV-nya saya putar aja. Sama caranya, tinggal di seleksi dan seterusnya. Ini prosesnya ya seperti ini. Nah, ini contoh lagi, yaitu kalau furniture di interior, orangnya saya tidak suka mas, tidak suka mejanya, tolong mejanya diganti, saya maunya model kayak gini aja lah. Waktu kita ganti objeknya di pakai link ini, otomatis objeknya akan berubah semua. Satu objek aja kalau kita duplikasi, tidak perlu bikin-bikin lagi ya. Itu untuk awal-awal scene dulu, untuk awal-awal pengerjaan waktu sekitar 2000 berapa ya, tahun 2006 2007 saya masih awal-awal ngerjain interior gitu ya. Semua objek saya kerjakan di satu file. Nah, dulu sebelum itu akhirnya ya itu risikonya komputernya yang sakit ya. Saya sudah ganti PC 3 kali untuk ngerjain kayak gini ya. Malah curhat ini ya. Oke, kita lanjut. Next, ini adalah pencarian material untuk vinil. Vinilnya pakai merek apa, beberapa betulnya sudah saya simpan.
sudah saya simpan. Tapi untuk apa namanya, terkadang saya kurang organize ya untuk pengerjaan seperti ini, karena ada file juga ada di hard disk, ada yang di laptop ya, masih berantakan ya. Oke, tinggal dimasukkan material ini sebagai contoh aja. Nanti tekstur bisa kita ubah ya. Tekstur juga sama metodenya, kita ubah mereknya dari apa, bisa kita ubah aja di teksturnya nanti. Nah, ini karena dari viewport atas, tinggal saya UV map-nya by viewport ya. Langsung tinggal saya skala-skala saja. Oke, sambil ngopi jangan lupa. Mantap. Ini juga sama, proses standar ya untuk proses shader. Tinggal bump-nya kita naikkan, terus spekulernya kita atur. Sebetulnya paling mudah yaitu kita bikin library. Untuk library library tekstur juga. Selain dari objek, kita bisa juga bikin library di tekstur, biar tinggal ambil. Selain interior, saya juga mulai meneruskan ada pengerjaan di YouTube channel. Selain di sini ada channel animasi ya. Animasi sekarang saya join dengan Rizky Replay, ada di channelnya Rizky Replay di sana. Saya juga ngerjakan animasi di situ. Ada beberapa sudah ke-6. Di sini masih proses ke video ke-7. Kalian bisa cek aja di Rizky Replay. Itu punyanya kakak kelas. Oke, sambil promo ya. Sama kalau mau lihat animasi saya sendiri juga ada di channelnya Animasi Bang Bang. Animasi spasi Bang Bang atau BANG yang tanpa spasi Bang Bangnya. Itu juga ada. Yang satunya di Jago dan Luna. Nah, itu yang 3D full. Kalau yang Babang 2D rencananya akan saya bikin 3D juga. Oke. Next, di sini tinggal kita masukkan. Ini ada objek sofa dan lain-lain. Ini hanya untuk saya ukur ya. Ini langsung saya perkirakan penempatan sofa. Nah, ini kan dari requirement-nya klien ya. Waktu saya tata sofanya ada di situ, kok rasanya kok nggak enak gitu ya. Terus saya coba pakai append sofa yang lain sesuai ukuran ya. Ukurannya ini kebetulan sudah terukur semua dari project-project saya sebelumnya. Oke, ini proses untuk menata lokasi dari furniturnya. Saya tata aja dulu di situ. Itu saya pisah-pisahin aja. Nah, itu untuk karpet.
karpet dengan ukurannya. Ya kadang-kadang zoom in zoom outnya ngaco ya, posisinya loncat ke atas, loncat kemana-mana. Tapi udahlah, nah itu teknis ya. Oke lanjut, ini tinggal saya coba untuk menata furniture yang ada, enaknya di sebelah mana. Oke. Kebetulan dari proses ini itu akan ketahuan kalau sudah enaknya di 3D itu dimensinya sudah sudah tepat ya, enak gitu, langsung kita implementasikan. Kok kalau di AutoCAD itu feel-nya kurang dapat ya, jadi rasanya gimana gitu. Nah, makanya dulu saya lebih suka belajar 3D daripada AutoCAD. Sekarang AutoCAD dikerjakan sama tim yang lain, ada yang temen gitu yang ngerjakan ya, biar yang spesialis ya, anak sipil ya, kebetulan, atau anak arsitek, teman-teman yang lain bagi-bagi job ya, kita delegasikan aja. Oke, next di sini ini dari permintaan klien awal, yaitu posisinya di sebelah situ. Terus partisi dari ruang direkturnya sebelah sana, dibobol di sebelah situ. Terus ini saya ukur untuk ukuran jendela dari bawah, biasanya pakai 60 ya, pakai 60 cm, taruh aja di situ, lubangnya segitu, diukur semua ya, supaya waktu di lapangan perkiraannya itu tidak terlalu jauh nantinya, tidak terlalu jauh. Oke, ini di awal-awal proses penataan, dan kebetulan di proses ini sudah ketahuan, yaitu posisinya tidak tepat. Nah, posisi dari permintaan kliennya kurang tepat, akhirnya saya ajukan posisinya nggak enak ini, posisi nggak cukup kalau ditaruh seperti permintaannya kliennya. Sebetulnya di situ malah awalnya dia minta musolah juga ya, atau tempat sholat ya. Sudah ada tempat sholatnya, ada coffee shopnya, pantry kering untuk makanan atau kopi itu. Terus ruang rapat juga di situ, ruang tamu juga di situ. Dia mintanya banyak ya, ditaruh di satu ruangan. Ya kebetulan dari semua permintaannya itu ada yang bisa diimplementasikan, ada yang enggak. Kalau enggak ya kita harus bilang ke klien, oh seperti ini, resikonya seperti ini. Nah ini udah kelihatan kan di situ terlalu mepet kursinya. Jadi kalau itu karena ada pilarnya itu tadi, pilar yang sebelumnya, itu orang yang sebelah barat itu, umpamanya sebelah barat mau keluar nggak bisa. Dari situ sudah mulai terlihat ya posisinya. Terus tinggal saya itu pilarnya malah saya ubah lagi. Ini malah saya mikir-mikir, ini apakah pilarnya keliru gitu, perasaan bener di sebelah situ. Jadi saya mikir-mikir ulang ya. Akhirnya di project ini saya tanya lagi, saya pastikan lagi semua datanya itu betul.
permintaannya seperti ini, bener enggak gitu. Terus oke. Kalau enggak, kalau memang bener datanya ini betul, akhirnya revisi dulu. Bagaimana kalau saya ubah letak-letaknya gitu. Oke. Lanjutnya ada di video selanjutnya ya. Oke.